Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya John Effendi. Saya dari kelas manajemen 18D dengan nomor pokok mahasiswa 194111060. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul manajemen risiko operasional. Baik, langsung saja ke materi. Apa itu manajemen risiko operasional? Jadi manajemen risiko operasional itu adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, dan faktor atau kejadian dari luar ataupun eksternal. Jadi risiko operasional ini relatif belum banyak dipelajari karakteristiknya. Meskipun risiko paling tua dikatakan paling tua karena praktis manajer berhadapan dengan masalah operasional sejak kegiatan perusahaan atau organisasi yang dimulai, bahkan sebelum dimulai. Selanjutnya ada definisi risiko operasional. Jadi poin yang pertama, risiko operasional merupakan tipe risiko yang paling tua tetapi paling sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe risiko lainnya. Poin selanjutnya, contoh perusahaan sudah lama tahu ada risiko kesalahan pencatatan, kegagalan sistem komputer, ancaman teroris, serangan virus, pengawasan yang tidak memadai. Poin yang selanjutnya, perusahaan secara tidak langsung telah mengantisipasi risiko operasional tadi walaupun tidak dengan nama manajemen risiko. Selanjutnya, tujuan utama manajemen risiko operasional. Tujuan utama manajemen risiko operasional kedepannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Selanjutnya, peristiwa risiko operasional. Basel II mengelompokkan peristiwa dalam risiko operasional ke dalam 5 kelompok, yaitu kelompok yang pertama risiko proses internal, yang kedua risiko eksternal, dan yang ketiga risiko manusia, yang keempat risiko hukum, dan kelompok yang terakhir risiko sistem. Bentuk-bentuk risiko operasional. Risiko pada komputer. Risiko-risiko yang timbul dalam bidang komputer. Yang pertama, terjadinya perubahan data-data komputer karena faktor terserang oleh virus. Solusinya, untuk setiap komputer perlu adanya backup data yang dianggap penting dan memproteksi komputer dari hardware asing. Yang kedua, komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan, terutama program yang ditawarkan, maka perlu personal yang memiliki kualitas IT tinggi agar bisa menghindari risiko di kemudian hari. Selanjutnya ada kerusakan maintenance pabrik. Risiko yang ditanggung saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik adalah yang pertama, terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. Jadi solusinya bahwa setiap perusahaan disarankan untuk selalu menyediakan mesin cadangan beserta suku cadangnya agar aktivitas produksi tidak terbuang percuma. Yang kedua, biaya servis dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. Kecelakaan kerja. Jadi bentuk risiko kecelakaan yang akan dialami perusahaan. Yang pertama itu, perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen kerja yang telah diterapkan karena dianggap tidak efektif. Yang kedua, bila kecelakaan kerja sering terjadi dan dapat sorotan pers, maka akan berakibat turunnya reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis. Yang ketiga, bila perusahaan tidak menerapkan keselamatan kerja, maka saat mengajukan pinjaman ke perbankan akan mengalami kendala. Yang keempat, kesalahan dalam pembukuan secara manual atau bisa disebut juga manual risk. Selanjutnya ada pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan atau actual return. Selanjutnya, risiko operasional terkait dengan aktivitas fungsional bank, seperti poin pertama, perkreditan sampai penyediaan dana.
Yang kedua, teosur dan investasi. Yang ketiga, operasional dan jasa. Keempat, pembiayaan perdagangan. Dan selanjutnya pendanaan dan instrumen hutang. Selanjutnya ada teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir ini pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup. Jadi apa saja analisa yang mencakup? Yang pertama itu menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang akan dihadapi. Dan kedua, memperhitungkan beberapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Yang terakhir, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bila ada salah kata dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.